karakter, mentalitas para penegak hukumnya itu. Nah ini dikhawatirkan merupakan puncak gunung es, di mana tidak hanya dia sendiri, bisa juga sebelumnya ada pengaruh ke bawah-bawah dan sebagainya. Jadi secara sistemik ya, ini suatu bukti bahwa bermasalah dalam penegakan hukum di Indonesia itu. Gimana hukum mau tegak kalau penegaknya tidak menegakkan hukum itu sendiri gitu. Itu yang Pemirsa, agak. terima kasih Anda masih terus bersama Kasih Paham. Kita lanjutkan perbincangan. Pak Yunus, ini mungkin agak jauh sedikit dari TPPU, tapi mudah-mudahan masih bisa ada hubungannya. Tewasnya penjaga rumah sekaligus kepala rumah tangga Sutrimo. Sampai saat ini kan memang polisi belum mengumumkan penyebab kematian. Tetapi kalau dalam konteks TPPU, seberapa penting menurut Anda saat ini penyidik punya kewajiban untuk memastikan apakah almarhum memiliki informasi yang relevan dengan kasus ini? Jadi karena dia katanya cukup lama bekerja untuk Pak Febri, mantan Jampitsus ya. Mungkin ada perbuatan, ada memori, ada katakanlah yang banyak dia ketahui mengenai pelaku, mengenai aset-asetnya, orang-orang yang terkait ya. Kalau dia hidup lebih bagus, dia bisa memberikan keterangan saksi namanya kalau menurut pasal 123 KUHP. Keterangan saksi yang juga bisa sebagai alat bukti untuk terjadinya pidana maupun korupsi ataupun cuci uang itu. Jadi kalau misalnya bisa terungkap kematiannya wajar nggak masalah. Tapi kalau bisa terungkap kematiannya tidak wajar ya, ataupun ada yang menyebabkan kematiannya, nah dari sana hubungan bisa berbicara. Berarti dia cukup menguasai informasi yang signifikan, yang penting ya. Nah itu perlu dibongkar secara tuntas biar semuanya terjawab, tidak jadi fitnah, tidak jadi katakanlah desas-desus yang tidak jelas ya. Tapi kok kejadiannya kok tidak berjauhan gitu. Iya, jadi 23 Juli itu Sutrimo ditemukan tidak sadarkan diri dan kemudian meninggal. 24 Julinya hanya sehari setelahnya Febri diperiksa 10 jam dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. Momen bahwa ini beda sehari agak susah untuk meminta publik tidak percaya bahwa ini ada hubungannya. Menurut Anda seperti apa, Pak? Ya memang dari konteks waktu, dari konteks dia pernah bekerja sekian lama ya. Nggak tahu terakhir masih apa nggak dia kerja sama beliau. Dilihat waktu dan kerja sekian lama, dilihat meninggalnya, otopsi saya nggak tahu hasilnya apa gitu, apa penyebabnya, dan ada saksi-saksi untuk kematian dia apa enggak. Jadi orang bisa menafsirkan macam-macam sehingga harus penyidik kepolisian harus membongkar apa yang terjadi, apakah ada kaitan dengan kasus ini. Bisa iya, bisa enggak, tapi perlu dibuat tuntas. Kalau enggak nanti orang menarik kesimpulan macam-macam gitu. Iya. Ya. Kalau dalam pengalaman Pak Yunus, seberapa penting orang kepercayaan atau penjaga rumah atau kepala rumah tangga kemudian perannya menjadi sangat signifikan dalam sebuah kasus untuk mengetahui siapa yang keluar masuk rumah atau siapa yang keluar masuk membawa aset? Ya dia tahu sehari-hari perbuatan si pejabat, siapa teman-temannya, rapatnya misalnya di sana, mungkin asetnya ada disimpan di situ ya. Jadi memang di dalam beberapa kasus ada orang-orang yang meninggal. Misalnya kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004 yang lalu. Ada satu orang namanya Ferry Yen meninggal. Dia baru cukup penting. Ya nggak bisa didengar keterangannya. Setelah itu ada juga yang meninggal namanya Lukman Hidayat. Ada satu orang terutama waktu Ferry Yen meninggal ini kita cukup kehilangan informasi sebenarnya. Dan memang kadang-kadang dalam kasus-kasus besar bukan tidak mungkin orang-orang yang berperan penting itu dibuat tidak berfungsi gitu atau dihilang, bisa-bisa saja. Kalau dalam cerita-cerita kejahatan tuh bisa terjadi. Apakah ini mungkin terjadi ya bisa enggak, tolong dibongkar tuntas lah biar ketahuan gitu. Tapi pernah kejadian dalam beberapa kasus lainnya ya, seperti saya ambil contoh tadi, kasus lain juga ada di mana mereka yang punya informasi kunci justru kalau nggak dia menghilang, seperti siapa yang orang KPK yang menghilang sampai sekarang yang tidak pernah ketemu itu, yang buron sampai ke negara tetangga terkaitan dengan apa
ada anggota DPR siapa Harun Masiku. Tapi sekarang pun nggak pernah Iya. ketemu. Masih hidupkah dia, kita nggak tahu juga. Itu contoh di mana kasus-kasus besar ada orang hilang atau ada yang dihilangkan, bisa-bisa saja. Nah, Oke. perlu dilihat apa yang terjadi sebenarnya itu. Oke, jadi sebenarnya kalau dari kacamata kepolisian tidak boleh juga terlalu polos ya berarti Pak melihat kematian ini menjadi sesuatu yang terpisah dengan kasusnya, kasus TPPU-nya. Kalau ada kejadian seperti ini harusnya berprasangka justru sebaliknya. Berprasangka justru yang terburuk. Ya. Siap untuk yang terburuk, jangan-jangan ada kaitan gitu. Oke. Ketika mantan Jampitsus yang biasanya mengejar koruptor menjadi tersangka kasus korupsi dan kasus TPPU, apa yang paling mengkhawatirkan buat Anda, Pak Yunus? Ya, sebenarnya yang kita lihat masalah penegakan hukum di Indonesia itu masalahnya pertama pada penegak hukumnya. Penegak hukumnya ya? Itu yang bermasalah. Oke. Nggak jaksanya, nggak hakimnya, nggak mungkin ada hukum kepolisian. Itu yang masalah, bukan substansi hukum, tapi culture, karakter, mentalitas para penegak hukumnya itu. Nah, ini dikhawatirkan merupakan puncak gunung es, di mana tidak hanya dia sendiri, bisa juga sebelumnya ada pengaruh ke bawah-bawah dan sebagainya. Jadi secara sistemik ya, ini suatu bukti bahwa bermasalah dalam penegakan hukum di Indonesia itu. Gimana hukum mau tegak kalau penegaknya tidak menegakkan hukum itu sendiri gitu. Itu yang agak mengkhawatirkan. Sehingga kalau nggak diselesaikan dengan transparan, profesional dan objektif, nama institusi penegak hukum tadi, citra penegak hukum di Indonesia akan buruk sekali. Ya, harus diselesaikan dengan baik sehingga orang dalam negeri dan luar negeri percaya. Investor itu kan yakin mau masuk kemari kalau dilihat ada kepastian hukum, ada perlindungan buat mereka. Hukum bisa ditegakkan, penegak hukumnya bisa dipercaya, reputasi dijaga, reputasi penegak hukum dan reputasi republik ini gitu. Jadi menurut Pak Yunus memang ini sangat penting untuk Kejaksaan Agung menunjukkan bagaimana mereka menangani kasus ini ya Pak. Iya, kalau enggak tidak ada recovery ya susah. Mereka kan harus menjaga reputasi. Karena modal utama penegak hukum, penguasa ini kepercayaan publik di dalam dan di luar negeri. Kalau publik udah nggak percaya, susah menegakkan hukum lagi. Ya. Oke, kita akan sambung lagi nanti di segmen selanjutnya Pak Yunus. Kita break lagi, pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham.